Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Sompa dengan NIM 13020200235 dari kelas C2, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran direct atau indirect untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pengujian perangkat lunak. Baik, langsung saja. Adapun sistem studi kasus yang saya ambil yaitu sistem parkir berbasis web. Nah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan salah satu institusi pendidikan di wilayah Pekanbaru Riau. Selama ini, sistem parkir yang diterapkan di universitas ini masih belum tertata rapi dan belum terkontrol dengan baik. Di samping itu, masih belum ada data terkontrol terhadap kendaraan mahasiswa, dosen, dan staf yang bisa dijadikan bahan evaluasi dalam pengelolaan parkiran. Nah, satpam yang bertugas juga tidak bisa sepenuhnya mengatur kendaraan yang masuk dan keluar dari kampus. Oleh karena itu, dilakukan perancangan dan pembuatan sistem parkir berbasis web. Namun, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap sistem tersebut sebelum diimplementasikan atau diterapkan di Winsuska Riau. Nah, selanjutnya metode pengukuran. Di sini metode pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran direct dan pengukuran indirect. Nah, pengukuran direct atau pengukuran langsung adalah satuan metrik yang berhubungan dengan objek dari software secara langsung. Contoh, banyaknya jumlah baris kode atau line of code, waktu kinerja, dan penggunaan memori dan error yang terdapat dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian pengukuran indirect adalah satuan metrik yang diperoleh dari adanya hubungan interaksi antara software itu sendiri dengan lingkungan di sekelilingnya. Contoh, kualitas, fungsionalitas, efisiensi, kompleksitas, reliabilitas, dan lain sebagainya. Nah, adapun pengujian indirect terhadap studi kasus sistem parkir berbasis web dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, untuk data uji fungsionalitas. Deskripsinya adalah memastikan fungsionalitas utama seperti login, input pemesanan tempat parkir, dan pembayaran parkir. Dan adapun hasil yang diharapkan adalah pengguna dapat berhasil melakukan login, pemesanan, pembayaran, dan mendapatkan konfirmasi. Adapun hasil ujinya adalah PAS atau lulus. Yang kedua, uji antarmuka pengguna. Nah, deskripsi ujinya di sini adalah memastikan pengguna antarmuka pengguna atau UI itu mudah digunakan dan sesuai dengan desain. Nah, hasil yang diharapkan dari pengujian adalah antarmuka pengguna responsif dan mudah digunakan. Adapun hasil ujinya yaitu PAS. Yang ketiga, uji performa. Mengukur respon time saat login, memesan tempat, pembayaran, dan mendapatkan konfirmasi. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah respon sistem terhadap permintaan pemesanan dan pembayaran itu berlangsung secara cepat. Dan hasil ujinya adalah PAS. Yang keempat, uji keamanan. Uji keamanan di sini adalah mengevaluasi tingkat keamanan terhadap serangan cyber dan proteksi data pengguna. Hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah sistem memiliki keamanan yang baik terhadap serangan cyber. Adapun hasil ujinya adalah PAS. Yang kelima, uji integrasi. Nah, di sini uji integrasinya adalah mengevaluasi integrasi dengan sistem pembayaran dan sistem konfirmasi. Hasil yang diharapkan dari pengujian adalah sistem berintegrasi dengan sistem pembayaran dan konfirmasi tanpa terjadi masalah. Hasil ujinya adalah PAS. Yang terakhir adalah uji kinerja. Nah, di uji kinerja ini, pengujian yang dilakukan adalah mengukur kinerja saat banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan. Nah,
Hasil yang diharapkan adalah sistem dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Nah, di sini hasilnya adalah PES. Kemudian kualitas kontrol, fungsional dan kinerja. Memastikan fitur-fitur utama seperti pemesanan tempat parkir, pembayaran, dan konfirmasi reservasi berfungsi dengan baik. Selain itu, mengukur respon time dan kinerja sistem pada berbagai beban kerja. Yang kedua, keamanan. Mengevaluasi tingkat keamanan terhadap serangan cyber dan perlindungan data pengguna. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin muncul selama pengembangan dan penggunaan aplikasi sistem parkir. Yang terakhir, audit kode adalah memastikan bahwa kode-kode yang dibuat mematuhi pedoman pengkodean dan praktik terbaik. Selanjutnya, kualitas jaminan. Nah, di kualitas jaminan ini adalah manajemen proses dan persyaratan, yaitu memastikan persyaratan dipahami dan terdokumentasi dengan baik, serta mematuhi proses pengembangan yang terdefinisi. Yang kedua, pengujian dan pemantauan kualitas kode. Menyertakan uji kode, audit kode, dan pemantauan kualitas kode untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan memonitor kualitas kode. Yang ketiga, pemantauan produksi. Menerapkan sistem pemantauan produksi untuk mendeteksi masalah secara proaktif dan memberikan respon cepat terhadap insiden. Yang terakhir, uji performa dan keberlanjutan. Nah, di sini melakukan uji kinerja dan uji keberlanjutan secara berkala untuk memastikan aplikasi dapat beroperasi secara konsisten dan efisien. Selanjutnya, kualitas biaya. Di manajemen yang pertama ada manajemen biaya. Menilai biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sistem parkir berbasis web, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Kemudian, yang kedua adalah efisiensi pengembangan. Memastikan bahwa proses pengembangan berjalan efisien tanpa pengulangan yang tidak perlu, yang dapat mengurangi biaya pengembangan. Dan yang terakhir adalah total cost of ownership atau TCO. Yang mana di sini adalah mengukur total biaya kepemilikan aplikasi, termasuk biaya pengembangan, operasional, dan pemeliharaan sepanjang siklus hidup aplikasi. Nah, kesimpulannya adalah pengukuran langsung atau direct metric umumnya lebih mudah digunakan dan diimplementasikan pada rekayasa perangkat lunak karena mendapatkan hasil secara langsung untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, dengan dibuatnya sistem parkir berbasis web ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengatur parkiran dengan mudah dan rapi, sehingga membantu memaksimalkan dalam pengelolaan parkiran menjadi lebih baik dan tertata. Itulah hasil pemaparan dari tugas 1 saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.